Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal pelumas ya. Aditif apa aja yang dipergunakan pada pelumas. Jadi ini ada gambar motor, ada bermacam-macam bagian. Ini fungsinya macam-macam ya. Aditif yang dibutuhkan berbeda-beda, tapi ya kita bahas satu-satu. Jadi di pelumas itu bahan kandungan terbesar adalah bahan dari olinya. Ini bisa sampai 80%. Setelah itu ada viscosity improver. Setelah itu ada aditif-aditif yang lain warna hijau ini. Dan kemudian dari aditif-aditif tersebut ada banyak macam, misalnya dispersan, deterjen, antiwear agent, friction modifier, antioxidant, rust inhibitor, for depression foam inhibitor. Ini kandungannya nggak selalu begitu ya, tapi kebanyakan seperti itu. Ini model lain, ini disebut bahan olinya antara 78 hingga 80%. Terus viscosity modifier yang warna abu-abu 5-15%. Aditifnya antara 5-12%. Ini ada disebut point depression, ini mencegah kental kalau waktu dingin ya, nanti dan seterusnya. Ini aditifnya sendiri, aditif dikombinasi untuk menghasilkan aditif yang teroptimasi atau yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan, untuk memenuhi yang dibutuhkan. Jadi ini konsentrasinya beda lagi, dispersan 50%, deterjen 20%, oxidation inhibitor 20%. Nanti Ibnu jelaskan satu-satu ya. Jadi beberapa aditif punya macam-macam fungsi. Ini persentase lagi beda-beda. Untuk mesin antioksidannya 10-30%, yang ini macam-macam. Untuk mesin steam lebih kecil, untuk gear 1-10%, untuk one gear ini hydraulic system ini. Jadi beda-beda aditif yang diperlukan. Nah, aditif ini ada yang fungsinya untuk meningkatkan kemampuan oli, jadi antioksidasi, pencegah korosi, pencegah buih, pencegah apa ini demulsifying. Yes, nanti dilihat nanti ya. Terus untuk mengurangi sifat yang tidak bagus dari olinya, ini buat lebih mudah mengalir pada suhu dingin dan peningkatan viscosity improver. Yang lain nambah sifat baru dari bahan olinya. Ini additive extreme pressure, deterjen, pemati metal, ini nanti dilihat apa fungsinya, Tackiness agent nanti dilihat apa fungsinya. Nah, ini fungsi-fungsi dari aditif. Nanti kalau penasaran silahkan lihat sendiri, penulis sertakan link kalau ada ya, nanti kalau enggak dilihat masing-masing. Jadi ini adalah fungsi dari masing-masing aditif. Ini penulis sebutkan satu-satu dulu atau gimana nih ya? Jelaskan satu-satu dulu ya. Aditif anti-wear atau EP agent. Ini adalah aditif anti-aus, dan EP itu extreme pressure. Jadi tekanan tinggi, suhu tinggi. Jadi kalau counter komponen sangat bergesekan kena suhu tinggi, itu pakai EP agent. Ini tujuannya mengurangi friksi, mengurangi aus, dan mencegah scoring ini guratan-guratan, dan sisir ini macet, mencegah macet. Contohnya zinc dithiofosfat organik, fosfat organik, fosfat asam, sulfur organik, molekul klorin, lemak yang tersulfurisasi sulfida dan disulfida.
ini kalau pembaca mengikuti yang bahasan penulis soal polusi ya, sulfur ini sumbernya dari sini. Antiware ada nitrogen ini sumbernya sulfur, sulfida, sulfurous, disulfats. Nah ini sulfur semua. Ini sumbernya racun sulfur dari gas buang ya. Terus fungsinya ini akan melakukan reaksi kimia dengan logam sehingga membentuk lapisan yang mempunyai daya tahan lebih lemah dari logam sehingga mencegah logamnya saling bergesekan, logam dengan logam saling bergesekan. Lower shear strength ini jadi istilahnya membentuk lapisan yang gampang gampang pecah, gampang terlepas sehingga bikin licin karena ya permukaannya nggak pas, kayak jalan di atas pasir dengan jalan di atas aspal, bedanya seperti itu. Kalau gesekan antara ban dengan aspal kan toh remnya pakem, tapi kalau ban dengan pasir kan licin. Nah kayak gitu kira-kira. Nanti teruskan lagi. Corrosion atau rust inhibitor ini pencegah korosi dan pencegah karat. Mencegah korosi dan karat di bagian logam yang berhubungan dengan pelumas. Ini ada zinc tithiofosfat, metal sulfonat, basic metal sulfonat, fatty acid dan amine. Nah ini zinc tithiofosfat ini JDDP ini ya istilahnya kalau nggak salah ya. Ini aditif anti aus dan aditif anti korosi juga. Aditif penting cuma karena apa ya, mungkin yang mengikuti standar Euro ZDDP ini dikurangi, padahal sebenarnya butuh banyak tapi dikurangi. Ya makanya oli-oli sekarang kurang bagus karena mereka cari solusi lain selain ZDDP. ZDDP merusak lapisan apa ya, yang ada di knalpot itu loh, catalytic converter. Reaksi dengan logamnya catalytic converter sehingga catalytic converternya jadi nggak aktif, jadi nggak efektif, sehingga ya demi untuk bawa polusi makanya disuruh dikurangi. Tapi ya pertama pakai itu yang masalah pertama adalah di daerah neken as, daerah pelatuknya itu, pelatuknya jadi cepat aus kalau saat nggak ada ZDDP ini. Akhirnya nemu aditif yang bisa menggantikan walau nggak 100%. Aditif menggantikan salah satunya itu boron, tapi boron itu nggak sebagus ZDDP, lebih terutama untuk mesin aluminium karena mesin aluminiumnya ringkih ya. Sebelumnya pernah penulis bahas soal mesin aluminium itu, karena mesin aluminium ringkih ZDDP itu terlalu kuat, harus butuh aditif yang lebih ringkih pakai boron. Ini fungsinya preferential absorption of volatile constituent. Ini maksudnya adalah menempelnya ke logam itu karena daya tarik polar ya, nggak melakukan reaksi dengan logamnya, nggak tertarik dengan logamnya, tapi cuma sekedar nempel, memberi lapisan pelindung gitu aja. Deterjen membuat permukaan bebas dari deposit. Deposit itu kerak, jadi membuat permukaan bersih dan kerak. Nanti ini ada penunjuknya ya, keterangannya. Oh ini sudah ada keterangannya sih. Bahannya molekul metal organik dengan sodium, kalsium atau magnesium fenolat, sulfonat ya, pokoknya begitu. Ini deterjen ini akan bereaksi dengan sludge, dengan lumpur ya, lumpur oli, atau dengan varnish, dengan yang apa ya, yang nempel di dinding-dinding mesin itu loh, yang warnanya kuning-kuning, itu melakukan reaksi kimia. Jadi reaksi kimia dengan sludge dan varnishnya sehingga mencegah terjadinya kerak dan membuat sludge dan varnish ini tetap larut ke olinya, jadi nggak nempel di dindingnya tapi larut ke olinya.
dispersan. Ini mencegah kotoran yang tidak bisa larut yang ada di oli. Ada ini bahannya ya, panjang namanya, nggak ngerti ini. Jadi nanti kotorannya ini akan dikelilingi oleh dispersan molekul ini, sehingga mereka ini kotorannya ini nggak kumpul jadi satu, tapi tetap ngambang di oli. Terus apalagi ini friction modifier, ini mengubah koefisien friksi, mengurangi friksi. Ini ada organic fatty acid, amide, lard oil, high molecule with molekul organik yang berat, atau ester fluoric acid. Ini minyak goreng ini termasuk di sini ya, organic fatty acid. Jadi organic fatty acidnya minyak goreng yang bisa mengurangi friksi itu stearic acid dan oleic acid. Stearic acid yang nomor 1, oleic acid yang nomor 2. Jadi makanya penulis pakai minyak goreng ya ini karena alasannya dia jadi friction modifier. Ini preferential absorption surface active, ini maksudnya nempelnya di permukaan. Jadi ini anti aus itu ada 3, anti wear, AP agent, dan friction modifier. Udah dapat. Nah ini ada molekul aktif. Molekul aktif ini maksudnya nama aditifnya, terus ini permukaan metal ini digambarkan bulat-bulat ini. Kalau yang physiosorption ini adalah molekulnya jadi mudah nempel ke logamnya. Yang model begini, yang kiri ini atau yang kanan ini ya, bawah. Sementara itu yang chemisorption ini logamnya jadi salah satu molekul pembuatnya aditifnya permukaan logam yang baru. Jadi aditif anti wear itu termasuk yang di chemisorption ini atau yang chemical reaction ini. Jadi molekulnya mengikat langsung ke logam. Logamnya ini jadi salah satu ikatan molekul yang terbentuk di permukaan logamnya. Ada yang 2, ada yang 1. Terus ada yang langsung bereaksi kimia sehingga logamnya ini mengikat jadi satu dengan molekulnya. Ya penulis nggak tahu bedanya, tapi penjelasannya kayak gitu. Nah ini soal aditifnya. Ini bedanya aditif antara yang disebut friction modifier yang di literatur, atau anti wear, atau extreme pressure. Yang friction modifier itu adalah non EP ini. Jadi kerjanya di suhu ruangan lah. Jadi yang ester itu kerjanya ini non EP ini. Ini maksudnya frekuensi aktifnya atau apa ya? Ini 150. Oh ini bukan sih. Ini non EP ini mungkin boron ya. Yang satunya ini ZDDP, yang atasnya lagi baru EP. Yang EP ini ZDDP berfungsi chemisorption itu bereaksi dengan permukaan logam membentuk lapisan khusus yang kuat. Sementara itu yang strong EP akan membentuk lapisan bereaksi secara kimia dengan logamnya membentuk lapisan yang licin. Ini lihat suhunya lebih tinggi ya. Maksudnya kalau suhu lebih tinggi ini apa? Artinya kalau mesin belum panas, belum mengalami tekanan berat, belum mengalami kecepatan gesekan yang tinggi, nggak akan terjadi lapisan licin ini. Ini harus penting juga mengetahui tahap-tahap pelumasan. Jadi tahap-tahap pelumasan yang menentukan pelumasan itu sedang bagaimana dalam mesin itu. Ini ada fluid film lubrication atau sering disebut elastohidrodinamik atau hidrodinamik. Ini antara permukaan logam dengan logam ada oli, ada lapisan olinya. Sama sekali nggak bersentuhan. Terus boundary lubrication ini ketika lapisan olinya tidak mampu melapisi lagi, langsung ketemu
antara logam dengan logam. Sudah nggak terlindungi lapisan oli lagi. Lapisan oli ini yang dimaksud ada lapisan cairannya ya, bukan padatannya. Film yang dimaksud di sini adalah lapisan cairannya. Sekali lagi. Soalnya kalau ada lagi yang ngomong kalau orang jual aditif itu lubrication film juga, tapi itu aditif film, jadi lapisan dari aditifnya, bukan lapisan olinya. Nah, kalau yang dimaksud di sini adalah lapisan dari cairan olinya. Terus yang berikutnya, kalau yang diantaranya namanya mixed film lubrication. Terus, nah ini tahap-tahapannya. Ini grafiknya ini menunjukkan nilai hambatan. Ini ada friction coefficient. N itu kekentalan olinya. Jadi, misalnya makin kental, maka kalau dari asalnya mesin dan mesin itu saling bergesekan di daerah paling kiri, maka akan berubah jadi enggak terlalu bergesekan. Kalau lebih kental lagi, hambatan akan bertambah karena olinya yang kental, kehambat sama gerakan olinya. P di sini adalah gerakan dari komponen mesin. Jadi pergerakan antar komponen. Jadi tasarannya RPM mesin lah, putaran mesin. Nah kan as yang muternya kencang itu beda dengan yang muternya pelan. Kalau muternya pelan sekali itu bisa terjadi boundary lubrication. Olinya nggak kuat karena terlalu pelan. Makin kencang jadi mixed lubrication, makin kencang lagi jadi hydrodynamic lubrication. Kalau makin kencang lagi kehambat sama olinya. P ini pressure. Ini sebaliknya. Kalau tekanannya ringan, hambatan bisa jadi karena olinya. Makin berat, hambatannya makin kecil. Terus akhirnya kalau sudah terlalu kuat hambatannya, jadi kalau sudah terlalu kuat tekanannya, hambatan jadi besar karena logam dengan logam saling bergesekan. Ini grafik kalau dari sisi pemakaiannya ya. Ini sisi hambatannya di sini. Terus yang bawah ini, yang bawah ini ketebalan film thickness, ini ketebalan lapisan cairan pelumasnya. Bukan cairan aditifnya ya, cairan pelumasnya. Jadi lapisan cairan pelumasnya. Ini kalau ini ada tulisannya full speed condition. Kalau kecepatan tinggi lapisannya banyak. Kalau makin pelan sekali, saat berhenti atau mau dinyalakan mesinnya, itu ketebalan olinya sangat tipis. Jadi ini yang menunjukkan wear-nya, ausnya. Warna hijau. Ini kalau aus, kalau misalnya kecepatan mesinnya rendah, atau misalnya olinya terlalu encer, atau misalnya bebannya terlalu besar, maka akan terjadi aus. Aus ini bisa dikurangi oleh AW anti-wear atau EP aditif, extreme pressure aditif yang tekanan ekstra. Nah, ini beda sifatnya antara MOLY atau organic friction modifier. Menjelaskan fungsinya ya. Yang organic friction modifier itu ya seperti yang tadi tuh, ester, oli grup sintetik 4, ester ya, atau minyak goreng, jangan minyak goreng lah, fatty acidnya aja, stearic acid atau oleic acid. Ini kalau tanpa friction modifier, kalau sudah gerakan komponennya rendah, ausnya hambatannya akan mati nih. Begitu dikasih aditif MOLY, hambatannya turun.
tapi ya tetap terbatas kemampuannya, masih menimbulkan friksi, baru sip setelah pakai aditif organik. Jadi ini kombinasi ya. Sebentar. Nah ini fungsinya. Kalau sudah lihat yang grafik tadi ini ya, nah ini grafiknya. Jadi aditif EP itu fungsinya menurunkan gesekan pada waktu komponen lapisan oli mesinnya nggak melindungi logamnya lagi. Jadi ketika logam dengan logam sudah saling bergesekan, ini akan menurunkan nilai gesekannya, nilai hambatannya atau nilai ausnya. Sementara itu friction modifier yang golongannya ester, minyak goreng, stearik acid, oleic acid itu akan mencegah terjadinya gesekan. Jadi mengurangi kemungkinan gesekan. Nah, ini sekarang soal mengapa kok orang sering ngomong aditifnya nggak seimbang, aditifnya konflik, aditifnya apa ya, berlebihan, salah satu nggak imbang, apa sih istilahnya itu, lupa. Pokoknya ini yang membuat aditifnya saling konflik, bertempur. Ini terjadi kalau kita menambahkan aditif tanpa mempertimbangkan yang lainnya, tanpa memiliki rasio yang pas. Ini aditif EP anti aus, aditif korosi atau penyegah karat, atau aditif friction modifier. Ini harusnya imbang ya. Ini terjadi karena aditif-aditif tersebut mempunyai sifat polar. Jadi aditif tersebut akan mencoba menempel ke logam. Jadi memberikan perlindungan anti aus, perlindungan anti karat dan seterusnya. Ini contohnya yang anti oksidasi ya. Anti karat sih ini ya. Anti karat, maaf. Jadi ini di logam ada lapisan aditifnya, terus baru airnya nggak bisa nempel. Gambaran lainnya kayak gini. Ini waktu penimbul karat ini karena air bereaksi dengan logamnya. Nah, karena ada lapisan itu nggak terjadi oksidasi. Yes. Sekarang yang deterjen sama dispersan. Deterjen tadi kan mencegah permukaan bebas dari deposit dengan bereaksi kimia dengan seluruh dan bahan. Nah, dispersan ini kan agak sulit dimengerti ya. Berinteraksi dengan gimana? Padahal dispersan ini jadi aditif yang paling banyak. Kenapa sangat banyak? Karena yaitu fungsinya untuk mencegah kotoran-kotoran mengendap ya, jadi tetap terbang. Nah, itu caranya gini ya, aditifnya itu nempel ke permukaan ini karena aditif tersebut bisa ngambang ke oli dan akan nempel ke kotoran-kotoran yang ada di oli, jadi membuat kotoran-kotoran tersebut mengambang. Nah, terus yang sifat oli berikutnya, aditif-aditif berikut. Ada aditif point depresan. Ini membuat olinya bisa mengalir dengan mudah di suhu rendah. Ini ada galidana, anaptalin, polemik, alimet. Ya, ini seterusnya. Ini sifat aditifnya adalah memodifikasi formasi kristal wax atau lilinnya, atau apa sih wax itu bahasa Indonesianya, yang cocok enaknya apa ya? Malam atau apa ya? Pokoknya mencegah kristalnya itu saling mengikat satu sama lain, jadi nggak terlalu padat. Terus seal swell agent, jadi mengapa kok ada aditif yang mencegah melarnya seal ya, mencegah melarnya karet, mencegah melarnya apa itu poli apa, pokoknya bahan-bahan sealnya mesin itu loh, untuk penahannya karetnya apa sih,
Lupa penulis namanya apa. Jadi ini karena oli, bahan dasar oli itu sifatnya macam-macam. Ada yang dari oli mineral, itu dia membuat sil jadi mengembang, membuat karet jadi ngembang. Ada lagi yang sintetik, sebaliknya membuat karet jadi mengkerut. Nah, tujuannya sil swell agent ini maksudnya adalah membuat jadi lebih netral. Jadi sil itu nggak bereaksi, nggak jadi mekar, nggak jadi kisut, bisa rata-rata. Ini bisa kita lihat efeknya itu kalau di oli yang namanya high mileage, maksudnya adalah oli yang diperuntukkan bagi kendaraan-kendaraan yang sudah tua, sudah lama masa pakainya, karena kebanyakan pakai oli, keseringan pakai sintetik jadi kisut silnya. Kalau dikasih oli itu terus akhirnya bocor. Nah, solusinya dikasih silagen ini, silagen, atau pakai oli mineral. Oli mineral nanti akan membuat lebih mengembang. Terus berikutnya viscosity modifier. Nah, viscosity modifier ini penting juga ya. Ini sering disebut juga viscosity index improver. Jadi ini mencegah olinya terlalu encer pada suhu tinggi, mencegah olinya terlalu kental pada saat suhu rendah. Ini ada polimer, copolymer, olefin, dan seterusnya. Ini polimernya dari viscosity modifier ini, aditifnya. Polimernya akan mengembang sesuai dengan suhu untuk mencegah olinya terlalu encer kalau di suhu tinggi. Ini anti foaman, mencegah terbentuknya busa atau gelembung-gelembung di dalam oli, adanya silikon organik polymer. Ini tujuannya mengurangi surface tension. Ini maksudnya kayak yang muncul gelembung itu membuat permukaannya itu jadi lebih rapuh sehingga lebih mudah meletus gelembung-gelembungnya. Antioksidasi sudah jelas, mengurangi oksidasi. Ini ada ZDDP juga ya, zinc dithiofosfat, ada hidropenol aromatik amina ya, sebenarnya gitu ya. Ini apa yang decompose peroxide, mematikan free radikal. Ini mungkin maksudnya kalau ada proses pembakaran kan biasanya terbentuk radikal bebas ya. Ada peroksida juga. Peroksida itu apa? H2O itu lah, lupa. Pokoknya molekul-molekul yang nggak stabil akan distabilkan dengan antioksidan ini. Metal deaktivator ini mencegah reaksi katalis logam pada tingkat oksidasi. Ini mungkin melapis pada logam ya. Organik kompleks kontragen, molekul organik yang mengandung nitrogen atau sulfur, amine, sulfida atau fosfat. Ini fungsinya membentuk lapisan pelapis pada permukaan logam, tapi yang sifatnya nggak aktif, sehingga ionnya menjadi lebih lebih lengkap, jadi nggak mudah teroksidasi. Ini penjelasan soal pencegah busa. Jadi ada gelembung, ini butiran-butiran pencegah gelembungnya, ada yang nempel ke dindingnya pecah, gelembungnya pecah. Ini mau bahas soal viscosity modifier. Viscosity modifier ini penting soalnya sekarang ini oli kan makin lama makin encer ya, makin encer. Ini standarnya pun berkurang semua. Ini yang soal hubungan KV dengan HTAS sudah penulis jelaskan sebelumnya ya. Jadi satu, sama-sama kekentalan semua. Nah, ini dijelaskan bahwa memilih viscosity modifier dengan yang bagus ya, memilih perubah kekentalan yang bagus, itu akan menghasilkan
shear stability, good shear, ini good shear stability, dan sekaligus memberikan peningkatan pada kekentalan sehingga pelumas bisa menghasilkan tidak hanya perlindungan aus yang baik, tapi juga efisiensi bahan bakar. Ini jadi viscosity modifier harus pakai yang bagus. Viscosity modifier itu sifatnya seperti ini, modelnya molekul yang besar ya, tapi saat dingin ngerempel kecil-kecil, mulai panas agak mengembang, waktu panas sekali ngembang. Ini membuat molekulnya bisa kecil bisa besar. Ini yang membuat viscosity index improver penting. Jadi waktu dingin nggak terlalu kental, waktu panas nggak terlalu encer. Ini juga ilustrasi lainnya ya. Mungkin molekulnya kayak gini. Jadi begitu udah mulai panas, akhirnya mengembang besar sekali. Ini referensinya yang penulis pakai sumbernya. Nah ini masalahnya modelnya kayak gini ya. Masalahnya dari viscosity index improver ini, dia mudah rusak oleh shear. Jadi ya kalau kena shear ini jadi apa ya, berubah bentuk. Jadi kalau berubah bentuk jadi nggak besar lagi, kekentalannya jadi berkurang juga. Jadi ini terjadi namanya temporary viscosity loss karena kena shear, kena gosakan, kena lubang-lubang, kena apa ya. Kekentalannya oli yang ada, kekentalannya viscosity modifier, besarnya viscosity modifier ini jadi berkurang. Jadi nggak bisa kental lagi olinya kalau kena shear. Makanya olinya itu yang oli-oli yang viscosity index tinggi yang pakai viscosity modifier ini akan jadi encer, terjadi pengurangan kekentalan sementara. Ini yang bawah ini, temporary viscosity loss terjadi dalam kondisi high shear, dikocok-kocok gitu ya, tidak mengalir. Jadi kekentalannya akan berkurang sampai shear-nya ini, kocok-kocokannya berkurang. Tapi juga bisa terjadi permanen kekentalannya karena polimernya rusak karena shear. Ini ya juga penjelasan dari permanen viscosity loss ya, kehilangan kekentalan secara permanen. Jadi oli itu kan normalnya memang makin encer kalau dipakai. Nah ini karena ada viscosity index, viscosity modifier aditif yang merubah viscosity atau viscosity index improver, jadi bisa makin cepat encer juga. Nah ini gambarannya, jumlah kekentalan total yang temporary warna biru, yang permanen warna orange. Ya sudah, kira-kira gambarannya kayak gini, ada yang permanen, ada yang sementara ya. Ini makanya viscosity index improver ini enggak selalu dipakai ya. Ini pakainya, ini contohkan cuma di mesin bensin dan mesin diesel, cairan transmisi, itu dong. Yang untuk gear otomotif gear ini apa? Yang belakang itu ya kalau mobil. Kalau di motor oli transmisi. Ini enggak pakai viscosity index improver. Industrial gear, hidrolik. Nah itu pokoknya kalau untuk mesin tok butuh, yang belakang-belakang nggak perlu. Ini sekarang soal aditif, ini sumbernya. Nah ini
untuk dapat menghasilkan perlindungan yang baik ya pakai CCTV ini sebenarnya rasio JDDP dengan MOLI, tapi ya silakan lihat dari referensinya sendiri kalau penasaran. Ada rasio khusus antara JDDP dan MOLI yang dianggap paling ideal. Jadi kalau nggak segitu jadi nggak bagus lah, tapi itu wis di luar topik, kita cuma bahas singkat-singkat aja ya. Jadi syaratnya adalah suhu yang pas sehingga JDDP dan MOLI akan bisa membentuk lapisan pelindung. Kalau suhunya nggak pas ya nggak bisa terjadi. Kemudian kekerasan dan daya apa ini ya, yield strength ini mungkin rapuhnya permukaan logam yang saling bergesekan antara piston atau ring piston melawan silinder harus sama untuk menjaga lapisan oli. Mungkin ini maksudnya kalau ring pistonnya bukan aluminium, tapi mesinnya aluminium, silindernya aluminium, mungkin nggak cocok. Silinder bornya harus logamnya sama, mungkin gitu ya. Kalau besi sama-sama besi, sama-sama kerasnya, sama-sama awetnya. Kalau aluminium ya harus cari yang mudah-mudah rompal gitu biar lapisannya terjaga. Jadi sesudahnya lapisan glossy plate anti wear film ini akan lapisan yang terbentuk akan bisa mengurangi friksi. Syarat berikutnya nggak boleh ada objek yang bisa mengotori permukaan. Nggak tahu debu termasuk atau enggak ya, soalnya ada kan orang yang nggak pakai filternya dilepas atau pakai filter yang kurang bagus seperti misalnya pakai filter Perov, nggak tahu itu termasuk atau enggak. Jadi ini disebut 50% friksi dari mesin itu sumbernya dari piston dan ring. Jadi katanya penting memilih pelumas yang tepat. Ini katanya zaman dulu oli itu bisa pakai full dengan jumlah JDDP dan MOLI yang banyak. Tapi sekarang kan harus pakai zinc free ya, mengurangi zincnya. Jadi ya agak berkurang lah kemampuan ini. Nah, itu katanya ya karena dilarang diharuskan untuk mengurangi spas atau sulfated ash sulfur itu juga mengurangi zinc, jadi sulit untuk membuat oli yang bagus. Ini sekarang referensi dari Profesor Richard Whitman soal efek ZDDP ya. Oh ya, ini menjawab juga, ada yang tanya ke menulis, oli itu apa tetap menempel ke dinding mesin karena kan ada namanya cairan sebentar. Nah, ini gambar pelumasan di silinder ya. Jadi oli itu akan dihilangkan oleh scraper ring. Jadi ring ini akan berusaha menghilangkan oli. Jadi oli ini akan sebagian besar dihilangkan biar yang ada di dinding silindernya ini nggak berlebihan. Jadi olinya menurut penulis tetap ada, tapi nggak banyak. Terus nah ini dari Richard Whitman ini menunjukkan bahwa beda aditif akan bisa menimbulkan perbedaan aus. Aditif yang sulfur atau aromatik tinggi itu lebih licin, bisa mengurangi aus. High aromatik itu kalau nggak salah oli mineral itu termasuk yang high aromatik ya. Kalau yang grup 2, grup 3 itu aromatiknya dihilangkan jadi ke parafin, nggak salah ya.
ada ini ya DDP yang top ring tadi, yang ring paling atas, second ring yang nomor 2. Jadi aditif nomor 3 itu yang sulfurnya sedikit itu lebih parah. Dan ini berikutnya pembentukan karbon, pembentukan kerak karbon. Ini aditif disebut moli, boron atau DDP ya. Ini disebut moli, aditif moli yang banyak bisa mengurangi aus, tapi juga menjadikan kandungan asnya lebih banyak, sehingga bisa menyebabkan valve-nya itu bergerak sehingga gagal fungsi atau terbentuk deposit. Jadi salah satu yang harus kita lakukan kalau memilih oli, kalau nggak ingin terjadi banyak deposit atau karat, adalah memilih oli yang kandungan as kontennya sedikit. Biasanya oli diesel itu kandungan as kontennya lebih banyak daripada oli bensin. Jadi kalau masih ada alternatif yang bagus, oli mesin yang khusus mesin bensin, lebih baik yang untuk mesin bensin daripada yang untuk mesin diesel, karena mesin diesel itu as kontennya butuh lebih banyak karena mereka butuh TBN yang tinggi, karena kotoran-kotoran partikel-partikel yang masuk ke oli lebih banyak daripada mesin bensin. Oh ya, ini ada penjelasan lagi, JDDP harus diaktifasi oleh tekanan dan panas, sudah jelas-jelas sebelumnya. Jadi kalau mesinnya belum panas, lapisannya belum terbentuk, sehingga itulah pentingnya memanasi mesin sebelum ngebul. Ini kelemahan lain dari pakai aditif semacam moli ya. Ini aditif macam-macam. Dulu aditif grafit ini sering dipakai, tapi menyebabkan korosi dan penumpukan. Ini grafit ini jadi masalah, bikin kopling rusak ya, kopling jadi selip grafit ini. Makanya sekarang nggak dipakai, pakainya molybdenum disuplai. Tapi masih ada juga orang jualan aditif aftermarket yang pakai grafit. Itu ya perhatikan juga ya. Grafit itu apa ya namanya ya? Unsur kimianya lupa ya, maaf ya, mohon dicari grafit ini nama atomnya apa. Tapi ada salah satu penjual aditif aftermarket yang kandungannya grafit. Ini sebaiknya dihindari. Ya bagusnya sih pakai molybdenum disulfat, tapi ya jangan banyak-banyak sekali lagi karena meningkatkan kandungan as. Ini kelemahannya nih, akan teroksidasi pada suhu di atas 343 derajat Celcius sehingga abrasif. Abrasif itu maksudnya jadi kayak amplas. Ini ada tendensi membentuk pada dirinya sendiri sehingga memperkecil toleransi. Mungkin ini maksudnya antara ring piston dengan dinding pistonnya jadi lebih tebal. Mungkin penulis perlu juga ya pakai oli khusus metik sekali-sekali untuk membentuk lapisan ini. Tapi ya masalahnya mengurangi tenaga sih, soalnya membentuk deposit, tapi keunggulannya membentuk deposit mengurangi celah-celahnya di antara ring piston dengan dinding silinder. Itu mestinya akan mengurangi efek fuel dilution. Jadi mungkin ya untuk seterusnya penulis akan coba cari yang oli mengandung sedikit aditif moli atau semacamnya, sehingga fuel dilution di motor NMAX penulis jadi berkurang, tapi depositnya nggak makin banyak. Ini referensi yang penulis pakai untuk menjelaskan ya. Penulis coba referensi lagi lah, barangkali ada yang ketinggalan.
Tadi udah sama semua, aditif adanya sifat polar sudah. Ini oli yang berlebihan itu apa, yang aditif yang berlebihan itu nggak bagus, jadi akan mengganggu aditif yang lain. Jadi yang penulis tersebut tabrakan itu tadi, jadi karena sifatnya sama-sama polar, jadi rebutan antara yang pakai untuk anti AO yang untuk anti karat gitu, jadi rebutan. Kalau terlalu banyak aditif PP-nya, resikonya karat meningkat, terus selain itu terbentuk deposit. Apalagi ya, ini ada istilah water emulsifying, ketika polar aditifnya nempel ke air. Ini kalau terjadi air masuk ke oli mesin, uap air bisa termasuk ke oli mesin. Ingat ya, kalau namanya minyak atau bahan bakar, kalau menguap itu terbentuk air. Ini metal wetting. Ini logamnya nempel ke bagian dalam, aditifnya nempel ke bagian dalam logam. Iya, kayaknya sudah semua. Ini sudah pesticide index improver tadi sudah penulis jelaskan. Antiwear aceng sudah, DP sudah. Ini oh ya, ini aditif EP itu nggak bagus untuk kuningan, untuk tembaga dan lain-lainnya. Jadi eh, nggak boleh terlalu banyak untuk mesin yang pakai kuningan atau tembaga. Mungkin ini sebabnya mesin itu jarang pakai kuningan atau tembaga, tapi pakai logam besi aja ya. Ini karena ternyata aditif EP ini sifatnya korosi terhadap logam tembaga atau kuningan. Deterjen sudah. Oh, ini TPN juga ya. Iya, ini deterjen ini untuk yang apa? Mengapa kok di oli diesel banyak, karena butuh butuh deterjen untuk uh, ini apa? Mencegah hot metal komponen, mencegah komponen mesin yang panas itu bersih dan menghilangkan asid, menghilangkan asam dari oli. Ini dispersan tadi modelnya seperti ini, polar, nempel ke partikel-partikel yang mengambang di udara. Ini nanti pemacingnya sama, ada butirannya nempel ini, kita ada gong inhibitor, jeblos. Ini friction modifier, udah jelas ya. Udah demulsifier, ini enggak, tadi enggak ada. Ini tujuannya adalah air terpisah dari oli. Ya udah, itu terus satu lagi yang dari ini ya, dari sini sebentar. Menjelaskan friction modifier aditif sudah jelas tadi ya. Ini yang tadi belum pakai antioksida. Ini ZDDP nya modelnya kayak gini ya. Ini aliran olinya. Ini reaksi aditif extreme pressure-nya berdasarkan suhu, ada yang langsung dari awal sudah kerja, ada yang telat kerjanya nunggu panas dulu. Jadi kalau telat ya korosi ya. Makanya aditifnya macam-macam ya, nggak cuma satu. Ini lagi, ini pencegah karat. Ya wes itu aja. Maaf panjang ya.
Alah, isinya teks semua. Ya sudah, itu aja. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.